Hai semuanya, balik lagi nih dengan Rifki di sini. Kali ini Mimin ada sebuah film rekomendasi di tahun 2023. Judulnya Sisu. Film ini menceritakan seorang mantan tentara yang berusaha menghindari konflik perang pada masa Perang Dunia Kedua. Ia juga menikmati masa tuanya untuk menjadi penambang emas. Namun sialnya, emas yang ia tambang dirampas oleh pasukan Nazi yang kejam dan brutal. Ia pun tidak tinggal diam dan berjuang mati-matian untuk mengambil haknya kembali. Daripada makin penasaran, yuk kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1944 ketika menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua. Finlandia dan Uni Soviet sudah menandatangani perjanjian gencatan senjata dan menghentikan peperangan. Di sisi lain, Jerman juga harus menerima kekalahan dan dipukul mundur oleh tentara Finlandia dan mengusir mereka dari sebuah tempat yang bernama Lapland. Kemudian scene pindah kepada seorang veteran Perang Dunia Kedua bernama Atami Korpi yang menikmati masa tuanya menjadi penambang emas. Sesekali Atami juga sering melihat peperangan dari kejauhan, namun karena ia memiliki masa lalu yang kelam, ia pun berusaha untuk menghindarinya. Suatu hari, ketika Atami menggali beberapa lubang untuk mencari emas, tanpa disangka ia menemukan bongkahan emas yang sangat banyak. Atami berharap dengan emas yang sebanyak ini bakalan bisa mencukupi hidup di masa tuanya. Tanpa pikir panjang, keesokan harinya Atami langsung ingin menjual emas yang ia dapat ke kota terdekat. Ia pun pergi menunggangi kuda sambil diikuti oleh anjingnya. Di tengah perjalanan, Atami bertemu dengan pasukan Nazi atau tentara Jerman yang ingin pulang karena mereka sudah kalah perang. Pasukan itu dipimpin oleh komandan yang bernama Bruno. Ketika Atami melintas, mereka hanya melihat saja dan membiarkan Atami lewat. Karena bagi mereka, Atami hanyalah kakek tua yang tersesat. Lalu anak buah Bruno bernama Wolf ingin menembak, namun dihentikan oleh Bruno karena hanya membuang-buang waktu saja. Lagi pula, di belakang masih ada beberapa pasukan Nazi yang tersisa, pasti bakalan membantai Atami. Betul saja, ketika Atami melintas langsung dihentikan oleh pasukan Nazi yang tertinggal di belakang. Mereka pun langsung memeriksa barang-barang yang Atami bawa dan menemukan emas yang Atami ingin jual. Karena Atami yang tidak ingin emasnya diambil langsung melawan dan terjadilah perkelahian. Bruno yang mendengar suara tembakan mencoba mengecek. Bruno menemukan emas yang ada di saku prajuritnya yang sudah sekarat. Bruno pun memerintahkan untuk balik arah dan langsung mengajar Atami. Pasukan Nazi yang sangat kejam langsung menghujani Atami dengan peluru. Namun Atami berhasil selamat dan melarikan diri. Tak beberapa lama kemudian nasib naas menimpa Atami. Kuda Atami tidak sengaja menginjak ranjau yang ditaruh pasukan Nazi. Atami pun terlempar sedangkan kudanya mati di tempat karena kerasnya ledakan. Dengan perasaan sedih karena kudanya mati, Atami segera mengambil emasnya yang berceceran sambil disaksikan pasukan Nazi. Atami juga mengambil sebuah batu untuk bersiap-siap mengelabui pandangan pasukan Nazi. Atami langsung melempar batu itu ke arah ranjau dan membuat debu yang berhamburan. Pasukan Nazi yang tidak ingin Atami kabur langsung menembaki Atami. Atami melindungi tubuhnya dengan tameng besi dan berhasil kabur. Kemudian Bruno memerintahkan beberapa anak buahnya untuk maju mencari Atami, namun berakhir naas karena mereka terkena ranjau. Bruno juga menemukan name tag milik Atami yang terjatuh akibat ledakan tadi. Lalu Bruno langsung memerintahkan Wolf untuk menyuruh beberapa tahanan wanita agar membukakan mereka jalan. Di dalam tank, Wolf menerima perintah dari jenderal mereka untuk segera pulang ke Norwegia dan membawa pasukan yang tersisa. Ia juga memberitahu kalau Bruno dan anak buahnya sangat beruntung hanya kehilangan 7 orang pasukan yang dihabisi oleh Atami. Sebenarnya, Atami merupakan komando Finlandia yang paling ditakuti dan tidak ada yang bisa macam-macam dengannya. Atami juga harus kehilangan rumah dan keluarganya karena pasukan Rusia. Dan karena itu, ia mulai berubah menjadi prajurit yang kejam dan pendendam hingga Atami menghabisi 300 lebih pasukan Rusia seorang diri. Orang Rusia menjuluki Atami dengan sebutan Kosai atau prajurit abadi. Di sisi lain, Atami yang berhasil kabur mencoba berhenti untuk mengobati lukanya dan beristirahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Atami terbangun karena mendengar pasukan Nazi yang datang mencari dirinya. Karena Atami yang tidak bisa kemana-mana lagi, ia mencoba menyelinap masuk ke bawah mobil dan bergelantungan. Kemudian, Atami membocorkan tangki bahan bakar dan melumuri badannya agar para anjing yang mencari Atami kehilangan jejak.
Pasukan Nazi yang mengetahui adanya kebocoran bahan bakar langsung berhenti. Karena adanya kesempatan untuk kabur, Atami pun langsung berlari. Namun sayangnya, ia ketahuan dan dikejar anjing pasukan Nazi. Atami langsung membakar dirinya sendiri dan berlari ke arah danau. Kemudian, pasukan Nazi pun menunggu Atami untuk naik ke permukaan dan bersiap-siap untuk menembak Atami. Karena bagaimanapun, Atami butuh bernapas untuk tetap hidup. Ketika Atami naik ke atas, Wolf langsung menembak, dan mereka kira Atami sudah tewas karena adanya darah di air. Bruno langsung menyuruh beberapa anak buahnya untuk mengambil emas yang ada di dasar danau. Namun sayangnya, dugaan mereka salah. Ternyata Atami masih hidup dan langsung menyerang lalu menggorok leher mereka, kemudian menghisap napas mereka. Anak buah Bruno yang tersisa di perahu juga ingin melarikan diri dari Bruno karena sudah ketakutan melihat teman-temannya yang tewas oleh Atami. Bruno pun tidak tinggal diam dan langsung menyuruh Wolf untuk menembaknya. Kemudian Wolf segera ke tank untuk menembaki Atami yang mau melarikan diri di pinggir danau. Atami pun berusaha melarikan diri dan melindungi tubuhnya dengan mayat dari pasukan Nazi. Lagi dan lagi, Atami pun berhasil selamat dan melarikan diri. Kemudian, tiba-tiba saja anjing Atami datang seperti ingin ikut. Bruno yang mengetahui bakalan menggunakan anjing Atami untuk melacak keberadaannya. Atami yang sudah jauh di depan mencoba mendatangi kota terdekat. Namun sayangnya ketika ia sampai, kota itu sudah hancur dan terbakar karena diserang pasukan Nazi. Atami pun mencoba beristirahat di sebuah tempat pengisian bahan bakar karena ia sudah kelelahan. Tak beberapa lama kemudian, Atami dikejutkan dengan anjingnya yang datang dan membawa bom ke arahnya. Atami yang menyadari langsung segera melepaskan bom itu. Tapi sayangnya bom itu meledak dan membuat Atami terlempar. Atami yang masih setengah sadar tanpa basa-basi langsung digantung oleh Wolf dan menyaksikannya hingga tewas. Dirasa Atami sudah tewas, Bruno dan anak buahnya pun langsung pergi karena mereka sudah mendapatkan emas yang mereka incar. Namun siapa sangka, ternyata Atami masih hidup. Ia langsung mengaitkan lukanya ke paku yang ada di tiang agar bisa menahan tubuhnya. Keesokan harinya, Atami masih bisa bertahan sampai akhirnya ada sebuah pesawat yang melintas dan membuat Atami terjatuh. Pesawat itu adalah milik dari pasukan Jerman dan mereka ingin mencari bahan bakar di situ. Karena mereka melihat Atami yang masih hidup, si pilot pun menyuruh temannya untuk menghabisi Atami. Namun Atami yang masih bisa melawan langsung melumpuhkan mereka berdua. Shoot the man. Atami yang sangat marah langsung ingin membalas dendam dan harus membayar mahal atas apa yang Atami terima. Ia pun mencoba membersihkan lukanya akibat ledakan bom semalam dan menjahit perutnya dengan sebuah kawat. Kemudian ia pun menggunakan bensin untuk menghentikan pendarahan pada perutnya. Di sisi lain, Bruno dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan untuk pulang dan sudah ada pesawat yang menunggu mereka. Namun tiba-tiba mereka berhenti karena ada pesawat yang menghadang mereka. Wolf pun langsung mengecek dan melihat pilotnya sudah tewas. Wolf juga kaget karena tali yang ia pakai untuk menggantung Atami ada di pilot itu. Karena mengetahui Atami masih hidup, Bruno segera memerintahkan pasukannya untuk segera jalan dan pergi dari sini. Kemudian salah satu tentara memberitahu temannya dan mengatakan kalau Atami masih hidup meskipun ia digantung. Lalu salah satu dari tawanan wanita tersenyum karena mendengar Atami masih hidup. Ia pun mulai mengatakan kalau yang mereka hadapi bukan orang sembarangan dan jika mereka semakin berusaha mau membunuh Atami, maka itu membuat Atami menjadi makin kuat. Dengan muka yang sombong, salah satu tentara hanya mentertawakan perkataan wanita itu dan inilah yang terjadi. Kemudian, Atami langsung memberikan senjata kepada tahanan wanita agar bersiap-siap untuk membantunya melawan pasukan Nazi. Salah satu tahanan wanita itu juga mengambil alih mobil untuk menyusul pasukan Nazi yang berada di depan dan langsung menembaki mereka. Bruno yang mengetahui jika Atami berada di atas tank langsung menghentikan tank sehingga Atami terjatuh dan terjadilah perkelahian antara Atami dan Wolf.
Ketika Atami ingin menghabisi Wolf, kemudian dua orang pasukan Nazi yang berada di belakang tiba-tiba datang. Namun bukannya menolong Wolf, malahan mereka kabur karena ketakutan melihat Atami. Bruno yang telah sampai di pesawat segera buru-buru untuk pergi. Bruno juga menghabisi anak buahnya yang tersisa karena ia tidak membutuhkannya lagi. Namun tiba-tiba Atami datang dan langsung menembaki mereka yang mau terbang. Ketika Bruno dan pilot itu sudah terbang, mereka kira Atami masih berada di bawah. Tapi siapa sangka ternyata Atami berada di bawah pesawat. Kemudian Atami pun mencoba masuk dengan menjebol bawah pesawat hingga ia berhasil masuk. Bruno yang menyadari jika Atami berada di dalam pesawat langsung mendatanginya dan terjadilah perkelahian. Namun Atami sempat kalah karena ia masih terluka parah. Bruno pun langsung memukuli Atami dengan sebuah pengait hingga Atami tidak berdaya. Karena Atami yang tidak ingin menyerah begitu saja, langsung menangkap pengait yang dipegang Bruno dan langsung mengaitkannya ke bom yang ada di pesawat. Hingga Bruno jatuh ke bawah dan akhirnya meledak. Kemudian tiba-tiba saja pesawat yang Atami naiki mau terjatuh karena pilotnya sudah tewas tertembak oleh Atami ketika ingin terbang tadi. Atami segera mencari parasut, namun tidak ada satupun di dalam pesawat. Mau tidak mau, Atami mengikat badannya dengan tali hingga pesawat terjatuh ke bawah. Lagi dan lagi, Atami berhasil membuktikan kalau ia adalah prajurit abadi. Meskipun ia jatuh dari pesawat, Atami masih berhasil selamat. Di akhir cerita, para tahanan wanita itu berhasil pulang ke Finlandia dan membawa Wolf sebagai tahanan mereka. Di sisi lain, Atami juga sampai di sebuah kota dan langsung menuju ke bank untuk menukarkan emasnya dengan uang yang banyak. Dan film pun selesai. Ya, itu dia tadi alur cerita dari film Sisu. Jika kalian ingin menonton film ini, diharap untuk bijak menontonnya karena banyak adegan yang sadis. Sekian dulu video dari Mimin kali ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe bisa subscribe dulu di bawah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dadah!